Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-9. Sekali lagi Lukas pasal 9 dan kita akan membaca dari ayat 49 sampai ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Respon yang Tepat. Puji Tuhan, mari kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini dengan menggunakan O, I, dan A. Pelajaran apa yang akan kita dapatkan dari renungan 79 hari ini? Mari kita temukan bersama-sama. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat dalam perikop ini. Observasi yang pertama yaitu siapa saja tokoh yang terlibat dalam kisah di perikop ini. Ya, di sini ada Tuhan Yesus dan juga ada Yohanes. Dan apa peristiwa yang terjadi pada kisah ini? Ya, di sini Yohanes menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa dia bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain melihat ada seorang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus atau menggunakan nama Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka mencegah atau melarang dan menghentikan seseorang itu, ya. Atas tindakan yang sudah dia lakukan. Nah, mengapa Yohanes menyampaikan hal ini kepada Tuhan Yesus? Ya, karena pada saat itu orang yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus itu bukanlah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Orang itu juga bukan dari kalangan atau kelompok pengikut Yesus. Jadi oleh sebab itu Yohanes kemudian melapor dan juga mengadu kepada Tuhan Yesus atas perbuatan yang telah dia lihat dan juga apa yang dia lakukan kepada orang tersebut. Nah, bagaimana respon dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam kisah ini mengenai peristiwa yang terjadi? Di sini Yohanes ketika dia melihat ada seorang yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus, Yohanes dan juga murid-murid yang lain kemudian mencegah, melarang dan menghentikan seseorang tersebut. Kemudian mereka dan juga Yohanes khususnya segera melapor, mengadu kepada Tuhan Yesus. Dan apa respon Tuhan Yesus? Di sini Tuhan Yesus justru menegur dan menentang tindakan dari Yohanes dan murid-murid yang lain serta memberikan nasihat yang baik untuk Yohanes dan murid-murid yang lain juga atas tindakannya itu. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dalam peristiwa ini. Kemudian interpretasinya. Nah, dari peristiwa ini pelajaran apa yang kita dapatkan? Ya, di sini kita dapat belajar tentang bagaimana respon yang tepat terhadap orang lain, ya, yang khususnya berbuat baik dan benar. Nah, respon yang tepat tersebut adalah mendorong bukan melarang. Nah, mengapa saya tuliskan respon yang baik atau respon yang tepat terhadap orang lain yang berbuat baik dan benar? Ya, di sini dalam kisah Yohanes ini Yohanes mencegah atau melarang orang yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Padahal apa yang dilakukan oleh orang ini adalah baik, adalah benar, ya. Jika orang itu bisa mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus, itu tandanya dia sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kuasa Tuhan Yesus itulah yang memenuhi dirinya. Dan Tuhan juga pasti sudah berkenan atas kehidupan orang tersebut, makanya dia bisa mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes dan murid-murid yang lain? Mereka justru mencegah, melarang orang tersebut untuk kemudian mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Padahal yang dia lakukan itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Tapi Yohanes malah melarangnya, mencegah orang tersebut. Nah, di sini kita belajar respon yang tepat terhadap orang lain ketika mereka berbuat baik dan berbuat benar harusnya adalah mendorong bukan melarang. Ya, ini respon tepat yang pertama, yaitu mendorong bukan melarang. Ya, kita belajar saat kita melihat ada orang yang melakukan hal yang baik, saat ada orang melakukan hal yang benar, mari kita harusnya mendorong mereka.
Ya, kita berikan dukungan terus supaya selalu giat dalam perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar. Kita berikan pujian, kita berikan apresiasi atas tindakannya yang baik dan benar itu. Bukan malah dilarang, bukan malah dihentikan. Justru kita yang jadi berbuat salah karena melarang atau mencegah orang lain untuk berbuat baik dan benar. Jadi respon yang tepat ketika ada orang yang berbuat baik dan benar harus kita dorong, bukan kita larang. Jadi mendorong bukan melarang. Ya, Ibrani 10 ayat 24 di sana mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini sudah sangat jelas disampaikan melalui firman Tuhan ini. Mari kita saling memperhatikan supaya kita bisa saling mendorong dalam apa? Dalam kasih dan juga dalam pekerjaan yang baik. Jadi saat ada orang lain yang berbuat baik, kita dorong, kita dukung terus. Bukan malah kita hentikan tindakannya ya, tapi kita dukung supaya dia terus berbuat baik, kita pun juga selalu berbuat baik ya dalam kehidupan kita. Kemudian respon tepat yang kedua ya, khususnya terhadap orang yang berbuat baik dan benar, yaitu jangan sombong rohani ya, jangan sombong rohani. Ini respon yang perlu juga kita pelajari dalam kehidupan kita. Terlebih khusus saat kita sendiri yang berbuat baik, saat kita sendiri yang berbuat yang benar. Jangan sampai kita sombong rohani. Apa maksud dari sombong rohani ini? Ada bermacam-macam pendapat mengenai hal ini. Tetapi banyak orang yang mengenal sombong rohani ini sebagai perasaan atau anggapan diri sendiri lebih tinggi, lebih kuat atau lebih hebat dalam hal-hal spiritual atau hal-hal rohani dibandingkan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, Yohanes dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain ini melarang seorang yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus karena orang itu bukanlah salah satu dari mereka, salah satu dari murid Tuhan Yesus, bukan juga dari kalangan atau kelompok pengikut Yesus atau orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar untuk tidak sombong rohani, ya, tidak merasa atau menganggap diri sendiri atau kelompok kita atau gereja kita sendiri yang paling benar, yang paling baik, yang paling suci atau yang paling bijak. Sehingga saat ada orang lain yang berbuat baik dan benar, tapi dia bukan dari kelompok atau gereja kita, maka kita merasa iri. Kita kemudian tidak senang, ya, bahkan mungkin mempengaruhi dia untuk tidak lagi berbuat baik. Ya, janganlah demikian Bapak Ibu. Namun yang harus kita lakukan adalah kita harus turut bersuka cita. Kita harus saling mendukung dan terus mendoakan supaya sama-sama selalu hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Kalaupun dia bukan dari kelompok kita atau bukan dari keluarga kita, bukan dari lingkungan kita atau bukan dari gereja kita, ya kita harus tetap bersuka cita saat mereka terus hidup dalam kebenaran. Kita berdoa supaya orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di gereja kita atau di kelompok kita juga semuanya dapat menjadi pribadi yang melakukan kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai ada orang lain yang berbuat baik, kita malah tidak senang dengan keberadaan mereka. Tentunya Tuhan pun tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Amsal 3 ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita menganggap diri kita sendiri ini yang paling suci, yang paling bijak, yang paling benar. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan, biarlah Tuhan saja yang memandang diri kita benar, bukan diri kita sendiri, ya. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri tidak tepat, ya, tidak benar, ya, bisa saja salah, ya, karena kita menilai untuk diri kita sendiri. Tapi biarlah kita terus lakukan kebenaran, biarlah Tuhan yang menilai kita benar, Tuhan yang kemudian juga bisa mengangkat kehidupan kita saat kita melakukan hal yang benar. Jadi itulah respon-respon yang dapat kita pelajari, respon yang tepat saat ada orang lain yang berbuat baik ataupun ketika kita sendiri yang berbuat baik dan benar. Kita harus memiliki respon yang tepat terhadap hal-hal itu. Nah, kemudian aplikasinya dari kisah ini, apa tindakan tepat yang harus kita lakukan? Ya, kita yang pertama tentunya harus kita mendoakan, kita menasehati, kita mendukung, mendorong terus orang-orang di sekitar kita untuk selalu hidup, ya, dan melakukan segala hal yang baik, segala hal yang benar, segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dan juga sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di daerah kita. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan?
tentunya kita harus berdoa. Kita memohon Roh Kudus memberikan kerendahan hati sehingga kita tidak sombong rohani ya. Kita memiliki kerendahan hati untuk bisa melihat orang lain di sekitar kita yang juga mereka setia mengiring Tuhan ya, kita mendukung mereka, memberikan apresiasi, bukannya merasa iri ya, merasa tertandingi, tidak, tapi kita sama-sama bersuka cita saat ada orang lain yang hidup benar dan kita semakin terdorong juga untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa mengakhiri renungan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami memiliki respon yang tepat saat ada orang lain yang berbuat baik dan benar ataupun diri kami sendiri yang melakukannya. Kami bisa memiliki pandangan-pandangan dan juga tindakan-tindakan yang baik dalam setiap kehidupan kami, terlebih khusus terhadap orang lain di sekitar kami. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya keluarga GPD LSAD Magelang tenang, sebab daripadanya lah harapan kami. Hanya Dialah gunung batu keselamatan dan kota benteng kami. Kami tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan kami ialah Allah. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.